Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana hari ini keadaan anak-anak? Tentunya baik sekali ya. Puji Tuhan, hari ini kita dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita dalam keadaan sehat. Itu yang sangat kita harapkan setiap hari. Bangun tidur, kita berdoa, memohon atau ucapan terima kasih kepada Tuhan karena semalaman kita sudah dijaga Tuhan dan hari ini paginya kita sudah mendapatkan kesehatan ya, dan kita masih diberi kesempatan kepada Tuhan untuk menghirup udara yang segar ini. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang berbelas kasih. Apa sih berbelas kasih itu? Tentunya anak-anak sudah tahu semua ya. Berbelas kasih itu adalah kita peduli kepada sesama kita yang sangat membutuhkan kita. Ya. Nah, orang-orang yang membutuhkan kita tidak hanya sebatas barang atau apa, juga berbelas kasih itu kita memberikan perhatian kepada sesama. Nah, kepada teman yang laki maupun perempuan itu sama saja. Kalau sahabat-sahabat kita membutuhkan kita, kita harus selalu ada untuk mereka. Kita harus membantu. Ya, Bu Maria dan pembina yang lain percaya kepada anak-anak Tuhan. Anak-anak selalu memperhatikan teman-teman yang sangat membutuhkan, yang sangat peduli terhadap teman-temannya saat ini. Apalagi saat ini kita masa prapaskah ya sayang ya. Pada masa prapaskah ini kita belajar menyisihkan sebagian uang saku kita. Bu, sekarang sudah tidak sekolah, tidak dikasih uang saku sama mama. Biasanya kalau kita sekolah kasih uang saku. Dan pada saat ini kita tidak pernah membeli sesuatu di luar karena keadaan seperti ini. Nah, tapi kita kan mempunyai, biasanya mama, oh ini bagianmu tak kasih, sedikit aja kita sisihkan. Biasanya seperti tahun-tahun yang lalu anak-anak mengumpulkan APP ya, aksi puasa pembangunan khusus untuk anak-anak. Nanti kita kumpulkan menjadi satu pada saat kita akan merayakan Paskah nanti. Ya, uang itu nanti bukan untuk pembina atau untuk gereja, tidak anak-anak. Sebagian nanti kita berikan kepada yang sangat membutuhkan. Ya, anak-anak belajarnya dari situ sayang. Ya, jadi pada kesempatan ini, ayo kita sekarang belajar mengumpulkan sedikit rezeki yang kita terima untuk sahabat-sahabat kita yang sangat membutuhkan. Ya, pasti anak-anak sudah melakukan ini, pasti semuanya sudah melakukan. Karena seperti biasanya kita melakukan hal seperti ini, ya. Terima kasih anak-anak ya, karena anak-anak sudah melakukan kegiatan ini dan anak-anak peduli kepada yang lain. Terima kasih, semoga hari ini anak-anak bisa mengikuti kegiatan di Minggu Gembira ini dengan semangat dan bergembira. Sampai ketemu dan dadah.
pagi Bu Guru dan teman-teman. Semoga kita semua selalu sehat dan berada dalam lindungannya. Sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan sekami Santa Agnes, marilah bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu atas anugerah kesehatan yang boleh kami nikmati saat ini. Sehingga kami dapat kembali mengikuti kegiatan sekami Santa Agnes pada pertemuan APP yang kedua ini. Bukalah pikiran dan hati kami supaya bisa menerima sabdamu, sehingga kami memiliki sikap yang berbelas kasih sesama kami. Amin. Santa Agnes, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa ya, selalu mematuhi 5M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas sehingga kita dijauhkan dari corona. Tuhan memberkati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Hai anak-anak sekami Santa Agnes, selamat berjumpa. Berkah dalam. Kalian semua tentu sehat kan? Puji Tuhan. Dalam pertemuan kedua, hari ini kita akan belajar tentang belas kasih. Anak-anak tentu masih ingat cerita minggu lalu, yaitu tentang Zakeus, orang pendek yang naik pohon ara hendak berjumpa Tuhan Yesus. Setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Yaitu pertobatan. Zakeus bertobat. Zakeus berubah menjadi orang baik yang mau berbagi kekayaannya
kepada orang-orang miskin. Tadi melalui video, anak-anak juga sudah melihat, mendengarkan Injil Tuhan hari ini tentang orang Samaria yang murah hati. Mengapa disebut murah hati? Karena dari 3 orang tadi, yaitu orang Lewi, seorang imam, dan orang Samaria. Dari 3 orang tadi, ternyata hanya orang Samaria saja yang mau melakukan belas kasih, yang mau menolong orang yang sudah dianiaya oleh para perampok. Tidak seperti 2 teman lainnya yang hanya melihat saja. Anak-anak, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Mungkin anak-anak masih merayakan Paskah dari rumah, atau mungkin ikut merayakan Paskah tapi tetap memakai protokol kesehatan. Nah, Paskah adalah hari kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apa yang terjadi di atas kayu salib? Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus diadili, tetapi Tuhan Yesus tidak memberontak. Tuhan Yesus tidak melawan. Tetapi dengan rela Tuhan Yesus memberikan dirinya, menyerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita semua. Kasih Tuhan sungguh sangat besar. Kasih Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa. Hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada anak-anak, kepada kita semua untuk berbelas kasih. Anak-anak tentu sudah menyiapkan tempat untuk menyisihkan uang jajan setiap hari. Umpama dikasih uang 10.000 sama mama, papa, ambil dulu 5.000, masukkan. Lalu besoknya lagi dikasih 5.000, ambil dulu 3.000, masukkan. Setelah itu anak-anak boleh membeli makanan atau jajan kesukaan anak-anak. Nah, dengan cara ini anak-anak kita semua bisa melakukan untuk berbelas kasih kepada teman, kepada orang, kepada saudara yang membutuhkan. Setelah terkumpul nanti, kita akan membagikan kepada yang membutuhkan. Mungkin ada teman, ada saudara, dan ada orang-orang lainnya. Kita akan belajar menjadi anak-anak yang solider, anak-anak yang belas kasih, yang mau berbagi. Ayo terus semangat untuk menjadi solider. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman sekami, Santa Agnes Keraksaan, dalam pertemuan APP kedua ini, ayat yang menarik atau ayat emasnya adalah Matius 9 ayat 13. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan untuk sabdamu pada APP yang kedua ini. Semoga kami semakin berbelas kasih dan peduli sesama temanku yang terlebih, yang berkekurangan dan menderita, amin. Salam Maria, penuh rahmat dan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah Tuhan Yesus. Salam Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan kami mati, amin. Santa Agnes, doakanlah kami, amin. Terima kasih teman-teman.
Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Engkau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Engkau dengan